Siapa tak mengenal Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT, sebuah organisasi persaudaraan yang tumbuh berkembang dengan melestarikan nilai-nilai arif budaya lokal Nusantara melalui seni bela diri. Selamat datang di Kota Pendekar, Kota Madiun, kota berdirinya Persaudaraan Setia Hati Terate pada 1922 yang didirikan oleh Ki Hajar Hardjo Utomo. Tak lain dan tak bukan juga di kota ini. Dalam Kilas Balik Jawa TV kali ini, kita akan bersama-sama mengkilas balik seperti apa berdirinya Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Terate. Bersama saya, Najib Muhammadi, ini dia Kilas Balik Jawa TV. Sejarah perkembangan Persaudaraan Setia Hati Terate tentu tak lepas dari peran Padepokan sebagai pusat meluasnya ajaran SH Terate ke berbagai penjuru Nusantara. Khususnya dalam 35 tahun terakhir, keberadaan Padepokan SH Terate Pusat Madiun merupakan bukti kuat atas kokohnya SH Terate di usianya yang kini hampir menginjak 1 abad. Didirikan pada 1982 hingga 1985, Padepokan Lama SH Terate Pusat Madiun makin dirasa tak cukup mengakomodir kegiatan-kegiatan warga maupun organisasi yang sangat beragam. Hingga akhirnya dengan segenap daya upaya, berdirilah Padepokan baru SH Terate yang terletak tak jauh dari Padepokan Lama sebagai salah satu sarana perkembangan SH Terate dalam menjawab tantangan persaudaraan ini di masa depan. Pemirsa, dalam Kilas Balik Jawa TV kali ini, saya sudah berada di Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Terate. Tempat ini adalah padepokan kedua yang dibangun oleh PSHT karena padepokan pertama juga berada tidak jauh dari tempat ini. Sesaat lagi kita akan mencoba berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh dari Persaudaraan Setia Hati Terate yang bernama Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan. Seperti apa bincang-bincang kita? Yuk ikuti saya. Oke, Kang Mas Bagus, kita sambil lihat-lihat nggih, padepokan yang gedung baru ini kan besar juga dan saya kira luasnya nggak kalah ya dengan yang padepokan lama. Malah lebih luas ya, dari segi luas ya. Ini kan pasti juga biayanya nggak sedikit ya Mas Bagus. Ya. Mungkin boleh diceritakan sekilas saja. Asal muasal dana, bagaimana kemudian Persaudaraan Setia Hati Terate itu mampu mempunyai lahan sebesar ini. Jadi kalau SH Terate ini dalam perjalanannya bangun itu tidak bisa langsung sekaligus jadi, tidak. Karena tidak pernah ada sirkuler atau urunan atau patungan dalam membangun padepokan, itu tidak ada. Oke. Jadi Mas Tarmaji dulu itu dari administrasi yang ada itu setelah istilahnya kebutuhan administrasi, baik KTA, piagam, sumpah, bahkan akomodasi tenaga pengesah yang ke luar Jawa. Nah, sisanya itulah yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, sehingga butuh waktu lama untuk bangun seperti ini. Nah, butuh waktu lama ya, pasti. Jadi butuh waktu lama sehingga SH Terate ini juga tidak istilahnya ada bantuan dari pihak manapun. Jadi waktu Pak Menpora Abdul Ghafur pun mau memberikan bantuan ditolak. Ditolak ya? Ditolak. Mas Tarmaji jadi ketua DPRD Kota Madiun pun dia dapat tawaran hibah, bansos atau jasmas, juga Mas Tarmaji tidak berkenan. Karena apa? Ini harga dirinya SH Terate. Betul. Jangan sampai ada pihak lain itu merasa mengklaim telah berjasa bagi SH Terate. Jadi ini harga dirinya SH Terate. Betul. Sehingga kemudian, nah sebenarnya terus asal muasal dana seperti itu katakanlah untuk bisa membangun sebesar ini dari mana Mas Bagus? Jadi kalau biaya pengesahan kan hanya setahun sekali. Ya sumber dananya dari dikumpulkan gitu ya. Dulu ibaratnya kalau Mas Tarmaji menyampaikan kalau itu berupa uang, ya, pasti akan jadi rebutan. Tapi kalau diwujudkan gedung, siapa yang mengerebut? Ibaratkan kayak gitu, dinikmati bersama. Dan tidak boleh ada satu klaim atau satu pihak merasa telah berbuat bagi SH Terate. Oke. Mungkin Mas Bagus ingat secara angka mungkin luasnya
Kalau yang di sini 11.000-an kurang lebih. 11.000 meter persegi di komplek Padepokan yang baru. Kalau Padepokan yang lama Kurang lebih hampir sama. kurang lebih hampir sama. Mungkin sedikit lebih besar yang sini ya Mas Bagus ya. Iya. Oke. Mungkin baru pertama kali masuk, Iya. Mas Bagus bisa Monggo. ikut menunjukkan. Jadi gedung ini mampu menampung 1.500 warga baru saat pengesahan. 1.500 Ini warga lebih baru. luas dibanding gor yang ada di gedung lama. Kalau gedung lama kemarin perkiraan daya tampung hanya sekitar 400 atau 500 orang. 500 orang. Tetapi kalau di sini insya Allah 1.500 masuk. Komplek Padepokan yang baru itu selesai dibangun dan mulai digunakan tahun berapa Mas Bagus? Ini mulai dibangun kalau nggak salah 2018-2019. Itu mulai dibangun. Mulai dibangun. Selesainya dan mulai digunakan Nah, mulai digunakan kemarin Parlo alhamdulillah sudah bisa digunakan. Bulan Maret 2021 alhamdulillah sudah bisa. jadi itu perdana ya, Perdana. dipakai pertama kali. Perdana. Jadi sebelum Parapatan Luhur 2021 kemarin kita ngebut untuk lantainya. Jadi ini biasanya kalau daerah zaman Mas Tarmaji dulu tidak ada pungutan apapun. Kemarin di eranya Mas Murjoko, ya ayo kita bangun bersama-sama sehingga yang warga tingkat 2 ini diajak ikut bantu. Tapi pada akhirnya kan juga akan menjadi apa ya, rasa memiliki Betul. yang besar dari para Ya. warga sendiri Nah. kan. Iya. Tapi ini kemudian juga tadi Mas Bagus sudah sempat menyampaikan bahwa di komplek Padepokan yang baru ini kan sifatnya adalah kesatrian. Artinya dia tidak eksklusif hanya untuk warga, tapi Betul. juga boleh digunakan untuk keperluan yang lain. Sehingga ini Ya. mungkin bisa jadi apa ya, untuk menghidupi organisasi atau persaudaraan Setia Hati Teratai sendiri ya Mas ya. Jadi untuk mencukupi operasional gedung, operasional istilahnya perawatan itulah diambilkan dari sini. Oke. Menarik, luar biasa. Besar banget ternyata. Oke, kita lihat ke ini ya. Kita coba habis ini langsung geser ke Padepokan yang lama. Ternyata tempatnya di sini luar biasa besar. Di sana kayaknya nggak kalah besar, cuman memang secara gedung indoor kalau yang besar ya sini ya, Mas, kalau gedung Besar indoor. sini. Iya, Pak. Oke, kita cek ke Padepokan lama ya.